Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat terus ya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang benda dan sifatnya. Nah, apa sih itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang dapat diamati, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat balok mainan? Kenapa ya balok mainan terasa lebih berat ketika diangkat? Berbeda dengan balon yang ukurannya lebih besar, namun ketika diangkat balon terasa lebih ringan. Atau pernahkah kalian memindahkan air? Kenapa air selalu berubah bentuk ketika dipindahkan? Misalnya, air di dalam gayung, maka bentuknya akan menyerupai gayung. Namun, ketika air ada di dalam gelas, maka bentuk air akan menyesuaikan bentuk gelas. Berbeda dengan penghapus, meskipun ia dipindahkan ke tempat yang berbeda, namun bentuknya tetap sama seperti itu. Nah, hal-hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dari masing-masing benda. Nah, pada umumnya benda terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, dari ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama benda padat. Coba perhatikan di sekitar kalian. Banyak sekali benda padat yang dapat kita temui, seperti buku, pensil, penghapus, meja, kaca, dan banyak lainnya. Nah, benda padat dapat berubah dalam beberapa perlakuan tertentu, seperti dipukul, dilipat, digunting, atau disobek. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Salah satunya adalah air. Air merupakan zat penting dalam kehidupan. Nah, biasanya air ada dalam sebuah wadah, seperti dalam bak kamar mandi, baskom, dan gelas. Perhatikanlah bahwa ketika air dipindahkan dari suatu tempat yang berbeda, ia akan berubah bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Dan jika wadahnya tersebut berlubang, maka air tersebut akan mengalir keluar dari wadahnya. Nah, pernahkah kalian melihat air sungai atau air terjun? Dalam badan sungai, air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan air juga dapat meresap ke celah-celah yang kecil, dapat merambat dari bahan seperti bahan kain. Yang ketiga adalah benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari tubuhnya. Saat manusia bernafas, manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, saat kamu meniup balon, maka balon tersebut akan mengembang menjadi lebih besar. Dan dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas dari tanganmu. Nah, seperti ini ya. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan menjadi panas atau berubah menjadi dingin. Perubahan wujud suatu benda terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan mengkristal. Yang pertama, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi benda padat yang diakibatkan oleh suhu lingkungan yang menjadi lebih dingin. Contohnya seperti air yang menjadi es. Nah, yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya seperti es yang mencair. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya seperti air yang dipanaskan hingga mendidih. Dan pada saat yang sama terjadinya pengurangan volume air. Nah, yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair.
Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadinya penurunan suhu di sekitarnya. Contohnya seperti embun air yang ada di pagi hari. Nah, yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda padat menjadi benda gas. Dan sebaliknya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Nah, contohnya seperti kapur barus yang menghilang saat disimpan di dalam lemari. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing benda memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama, sifat benda padat. Benda padat memiliki sifat yang pertama bentuknya tetap, volumenya juga tetap, memiliki massa dan berat, dan dapat diubah dalam perlakuan tertentu seperti dibakar, dilipat, digunting, atau disobek. Nah, yang kedua, sifat benda cair. Benda cair memiliki sifat yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, memiliki berat dan massa. Yang keempat, meresap ke celah-celah kecil. Dan yang kelima, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, sifat benda gas. Benda gas memiliki sifat yang pertama, bentuk dan volumenya dapat berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Yang kedua, memiliki massa. Dan yang ketiga, menempati ruang dan menekan ke segala arah. Nah, meskipun hanya 3 perubahan wujud benda, namun ketiganya dapat mengalami perubahan wujud yang berbeda. Antara lain seperti membeku, mencair, menguap, menyublim, dan mengembun. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.